Yang paling istimewa sebenarnya di dalam manajemennya itu ada Mas Arya Saloka yang sekarang ini lagi hit gitu ya, lagi digemari oleh masyarakat Indonesia ya. Walaupun saya tidak nonton, tapi istri saya nonton ya, dan sering disebut-sebut Mas Al begitu ya. Jadi apa namanya? Karena yang nonton bukan cowok kayak saya, yang nonton katanya cewek-cewek yang banyak gitu ya. Jadi kira-kira itulah apa yang membedakan mungkin antara Kokoni dengan yang lain gitu ya. Nah, malam ini kita coba ya, nanti kita dengarkan ya, apa sih itu Kokoni, kemudian seperti apa bisnisnya, kemudian apa sih peran Mas Arya Saloka gitu ya. Kemudian ke depan mau apa gitu. Silakan, siapa Mas Wendy, Mas Bayu atau Mas Doni nih yang mau bicara duluan. Silakan Mas. Baik, Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk Rabuan malam ini memberikan kesempatan kepada kami dari Kokoni bisa memperkenalkan dan menjelaskan sedikit apa itu Kokoni. Itu sebelum lanjut ke ke perkenalan ini, di sini sudah ada Mas Doni sebagai manajer operasional dari Kokoni, kemudian juga ada Pak Bayu sebagai orang finance kami. Nah, semangat sekali beliau. Semangat ya, semangat. Dan saya sendiri Wendy dari Business Development, begitu Pak. Oke. Mungkin sebelum memulai perkenalan dari Kokoni, boleh kita putarkan video dulu ya Pak ya dari Kokoni. Silakan. Boleh Pak ini diputarkan. Halo, saya Ica Rizka, selaku CEO dari brand Kokoni Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arya Saloka, selaku komisaris dari brand Kokoni. Ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang selalu setia dan cinta terhadap brand Kokoni ini. Kokoni berdiri pada tanggal 23 April 2021 dan membuka outlet pertamanya pada tanggal 25 Juli 2021 di Radio Dalam, Jakarta Selatan. Dan hingga saat ini kami sudah memiliki 3 outlet di Jakarta, Bekasi, dan Depok. Kata Kokoni itu berasal dari bahasa Jepang yang artinya di sini atau kemari, yang dapat juga diartikan sebagai ajakan kepada sahabat-sahabat dan teman-teman semuanya untuk berkunjung atau datang kemari. Kami juga menyediakan beragam menu minuman dingin kekinian dengan cita rasa kekinian sebagai teman beraktivitas kalian. Produk Kokoni dibuat dengan bahan-bahan premium dan menggunakan peralatan yang modern dan berkualitas, serta tidak lupa selalu memperhatikan kebersihan di setiap pembuatannya. Dengan kru dan tenaga kerja yang ahli yang berpengalaman dalam meracik produk Kokoni, menjadikan produk kami memiliki cita rasa yang unik tetapi tetap dapat diterima oleh banyak kalangan. Saat ini kami memiliki 3 menu unggulan, yaitu hazelnut coklat, brown sugar milk tea, dan strawberry kimi yang juga menjadi menu favoritnya dari Mas Arya. Agar Kokoni lebih mudah dikenali oleh masyarakat, kami selalu mengikut sertakan Mas Arya Saloka dalam berbagai kegiatan seperti pembukaan outlet baru, melakukan promosi menu-menu baru di outlet secara offline, dan juga live streaming chat di beberapa akun sosial media Kokoni secara online. Selain dengan mengunjungi outlet Kokoni, bagi teman-teman yang sangat sibuk melakukan aktivitas keseharian mereka, teman-teman tetap bisa menikmati produk Kokoni ini dengan melakukan pembelian secara aplikasi online dengan promo-promo menarik yang kami tawarkan. Halo Kokoni, irasemasu. Untuk penjualan, selain melakukan penjualan secara retail, kami juga melakukan penjualan secara B2B ke beberapa perusahaan ataupun instansi dan acara-acara keluarga dengan paket-paket yang sangat menarik. Dalam hal pengembangan bisnis sampai dengan tahun 2022,
Kami sudah memiliki roadmap terhadap pengembangan outlet Kokoni dengan membuka cabang outlet di beberapa wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, dan juga Jawa Tengah. Selain itu, inovasi terhadap rasa dan varian baru juga terus kami lakukan agar produk Kokoni bisa menjadi pilihan utama para penikmat minuman dingin kekinian di Indonesia. Untuk itu, kami mengundang dan mengajak rekan-rekan investor untuk bergabung dengan kami menjadi bagian dalam mengembangkan bisnis minuman Kokoni di Indonesia. Harapan kami dengan bergabungnya rekan-rekan investor dapat berperan serta untuk memajukan perekonomian Indonesia. Kami sangat menunggu bergabungnya rekan-rekan investor. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sebelumnya. Mungkin saya sedikit tambahkan. Jadi Kokoni itu merupakan brand dari PT Apratima Mitra Saloka yang berdiri pada tanggal 23 April tahun 2021. Dan diawali dengan membuka outlet pertamanya pada tanggal 25 Juli 2021 di Radio Dalam, Jakarta Selatan. Dan hingga saat ini kami sudah memiliki 3 outlet, yaitu Radio Dalam, Bekasi, dan Depok. Produk-produk kopi ini adalah minuman dingin kekinian yang menggunakan bahan baku teh dan susu yang dipadukan dengan rasa-rasa buah-buahan yang segar, serta juga ditambahkan dengan topping-topping yang beragam, hingga menjadikan minuman dingin yang dapat dinikmati sebagai pelepas dahaga maupun sebagai teman beraktivitas. Dan saat ini Kokoni sudah memiliki 8 kategori minuman dengan 33 menu varian disertai dengan 8 topping pilihan. Begitu Pak Andi yang bisa saya kenalkan tentang Kokoni. Ya, oke Mas. Tadi saya lihat videonya cukup menarik gitu ya. Saya jadi ingat ini restoran Jepang gitu kalau ada istilah Jepang yang kalau orang datang gitu. Nah, betul. Itu kenapa Mas kok nuansa Jepang yang dibawa kenapa? Kenapa nggak nuansa Amerika, Afrika atau Indonesia? Kenapa harus Jepang? Betul. Karena Kokoni ini berasal dari bahasa Jepang, Pak, yang diartikan di sini atau sebagai bahasa ajakan kepada teman-teman atau kepada orang-orang untuk datang berkunjung ke sini gitu loh, Pak. Kokoni gitu ya. Ya, Kokoni. Jadi standar operasional prosedur kami ketika ada customer datang atau pelanggan datang ke outlet kami memang menggunakan bahasa seperti itu untuk menyapa dan menyambut pelanggan untuk menikmati produk-produk Kokoni. Seperti itu. Oke. Mas, ini kan produknya ini minuman dingin ini kan banyak gitu ya. Ada yang besar, ada yang baru mulai, dan banyak sekali menjamur di mana-mana. Dan saya lihat memang pasarnya cukup besar. Ya, marketnya itu besar, mengingat marketnya itu kan anak muda gitu ya. Dan anak muda di Indonesia ini sudah menguasai sekitar hampir 50% dari populasi Indonesia gitu ya. Jadi pasarnya besar, pemainnya juga banyak gitu ya. Nah, apa yang membedakan Kokoni dengan yang lain selain Mas Arya Saloka? Apa yang membedakan? Betul Pak. Ya, jadi begini, apa yang membedakan produk Kokoni dengan brand-brand yang lain yang sudah ada di Indonesia saat ini? Bahwasanya kami memiliki tim yang memang berpengalaman di bidang F&B khususnya di minuman dingin, Pak. Jadi terhadap inovasi, pengembangan bisnis, kemudian juga untuk produk-produk yang akan dikeluarkan, kita memiliki strategi bisnis. Dalam artian ketika dalam membuat sebuah produk, kita lakukan research and development dulu, Pak. Jadi kita tidak serta-merta langsung membuat minuman, langsung dijual. Tapi kita research dulu. Oh, ini cocok rasanya untuk kalangan ibu-ibu atau untuk anak-anak muda, ataupun di kalangan-kalangan yang lain. Selain itu juga secara outlet kita memiliki keunikan dari desain. Desain outlet kami yang kami buat memang bisa dikatakan sangat eye-catching, Pak. Di mana perpaduan warna hijau toska dengan pink,
Kemudian kita tata sedemikian rupa di dalam outlet kami ada beberapa spot-spot untuk foto. Nah, itu menjadi daya tarik tersendiri kepada pelanggan-pelanggan yang menunggu produk yang sedang dibuat oleh teman-teman dari Kokoni. Seperti itu. Dan selain itu juga inovasi terhadap rasa kita terus lakukan dengan melihat tren, kemudian dengan melihat tematik-tematik di setiap bulannya kita mengeluarkan varian-varian baru yang ini nantinya akan membuat pelanggan-pelanggan Kokoni ini jadi penasaran, Pak. Apa sih rasa-rasa baru ataupun varian-varian baru yang dikeluarkan oleh Kokoni itu sendiri. Begitu, Pak Andi. Iya. Tadi dikatakan ada ahlinya gitu ya. Betul. Ada ahlinya. Ada di sini ahlinya di antara Mas Wendy, Mas Bayu, Mas Doni, siapa ahlinya? Yang merancang tadi itu, campuran minuman tadi. Betul. Di sini berpengalaman di brand Chat Time sebelumnya. Dan inilah yang Mas Doni lakukan di Kokoni. Beliau melakukan research, kemudian melakukan meracik produk, bagaimana produk ini bisa diterima dan dinikmati di banyak kalangan. Seperti itu, Pak. Oke, jadi Mas Doni ini ya, baristanya atau chefnya gitu ya. Chefnya, betul. Ini bahaya ini ya. Maksudnya bahaya buat ini, buat kompetitornya gitu. Selalu inovasi. Iya. Terus kira-kira nanti bagaimana ini peran Mas Arya Saloka ya? Ini kan Mas Arya Saloka ini mungkin kalau kita lihat kan jutaan gitu ya, mungkin atau puluhan juta gitu fansnya gitu ya. Bagaimana nih peran Mas Arya Saloka di dalam tanda kutip menjual Kokoni ini ke masyarakat? Betul. Memang di sini peran dari Mas Arya Saloka memang sebagai figur yang kami tonjolkan untuk memperkenalkan, Pak. Memang di sini saat ini Mas Arya Saloka sedang naik daun ya, Pak ya, sedang booming lah, mungkin di kalangan ibu-ibu dan anak-anak muda ya, pencinta sinetron lah ya, Pak ya. Nah, momen ini yang memang kita manfaatkan untuk memperkenalkan produk Kokoni ini kepada halayak umum, Pak. Ini memudahkan kita untuk membangun brand image. Nah, sehingga para pelanggan ataupun para masyarakat lebih mudah mengenali produk-produk dari Kokoni. Seperti itu, Pak. Selain itu juga di setiap kegiatan-kegiatan offline dari Kokoni ini, seperti misalkan pembukaan outlet, itu kita sertakan Mas Arya datang, berkunjung, Pak, untuk meresmikan outlet-outlet baru. Selain itu juga, Pak, di activity marketing kami juga sesekali ataupun beberapa kali, misalkan ketika di outlet secara tidak direncanakan, Pak ya, secara on the spot, tiba-tiba Mas Aryanya datang, Pak. Menyapa para pelanggan-pelanggannya. Kemudian juga kita lakukan interaktif di sosial media, Pak, melalui TikTok, melalui Instagram Live, melalui Facebook. Nah, itu para pelanggan dari Kokoni itu bisa langsung berinteraksi. Dan juga kita lakukan video call, Pak, di saat pelanggan Kokoni itu datang ke outlet, di saat-saat tertentu kita lakukan proses video call nih dengan Arya Saloka. Ketika Mas Aroka lagi senggang, Pak. Nah, disitulah para pelanggan dari Kokoni bisa langsung membuat testimoni, Pak, menceritakan bagaimana dia merasakan produk-produk dari Kokoni ini secara langsung kepada Mas Arya. Seperti itu, Pak Adi. Iya, itu kalau customer aja bisa video call dengan Mas Arya Saloka, kalau dia invest lebih bisa ngobrol lagi ya. Mungkin dia video call tapi offline, Pak, gitu ya kalau dia invest. Betul, luar biasa, Pak. Sampai begini, Pak. Betul. Sampai begini, Pak. Kami dari sisi penjualan, selain kita menjual secara retail, Pak, kami juga melakukan penjualan secara corporate, Pak, yang tadi sudah ada di dalam video. Jadi ada beberapa customer kami memang dari corporate ataupun dari instansi, Pak. Nah, ketika dari corporate ataupun dari instansi tersebut memesan kepada kami dalam partai besar, Pak, dalam paket-paket yang sangat menarik. Nah, di situ peran Arya Saloka juga kami libatkan, Pak. Misalkan di suatu tertentu secara on the spot tiba-tiba Arya datang, Pak, ke kantor tersebut, Pak, mengantarkan produk tersebut.
Nah, itu Oh, jadi kunjungan surprise. mendadak ya. Betul, dan itu Ya, tidak ya, direncanakan dan kita tidak kasih tahu kepada pelanggan kami, Pak. Tapi secara on the spot, secara surprise, kami menghadirkan Mas Arya dilibatkan dalam mengantar produk tersebut, Pak. Nah, kemudian juga kami buatkan video testimoni kepada pelanggan-pelanggan kami yang sudah menjadi penikmat ataupun konsumen dari Kokoni agar mereka bisa mendapatkan semacam reward secara sosial, Pak, bahwa mereka menjadi pelanggan Kokoni dan mendapatkan testimoni dari Mas Arya, seperti itu, Pak. Oke, ini yang saya dengar para kompetitor kalang kabut ya. Dia mencoba untuk melihat apa yang dilakukan Kokoni gitu ya. Saya dengar begitu ya. Iya, betul. Itu berita itu. Betul. Nah, itu Mas Doni itu yang lebih gimana Mas Doni? Mendapatkan bisik-bisik dari memang begitu atau gimana? Silakan, Mas Doni. Ya. Ini para kompetitor mulai kalang kabut nih. Mulai kalang kabut ya. Jadi saya perkenalkan dulu, nama saya Doni Arif Rahman. Ya, saya sebelum di Kokoni ini di Catem kurang lebih dari 8 tahun, 9 tahun ya, dari awal Catem buka pertama di Bandung. Oke. Untuk kompetitor tersendiri itu disebut kalang kabut, mungkin mereka sedang mengamati kita karena kita itu kelebihan kita dengan brand-brand yang lain mungkin yang pertama kita menerapkan QAC itu wajib. QAC itu quality, service, extraordinary service, melampaui satu harapan service yang seperti biasanya, dan yang terakhir cleanliness. Terlebih dengan kondisi COVID ini, kita protokol kesehatan sama cleanliness itu tetap harus terjaga. Itu dari segi operasional secara basic. Gitu. Setelah itu kita masuk ke produk saya masuk buat satu produk yang benar-benar masuk ke semua kalangan. Itu saya masuk ke base meal susu, jadi untuk anak masuk, untuk kalangan dewasa masuk, dan orang tua masuk. Dan itu sampai saat ini semua komen-komen dari customer alhamdulillah positif. Dan yang terpenting tujuan kami adalah bagaimana customer besok, lusa atau minggu depan harus datang kembali ke toko kita. Iya. Oke, Mas Wendy, Mas Bayu sama Mas Doni, mungkin ini kira-kira kan mau listing di Santara nih. Itu kira-kira tujuannya untuk apa, Mas? Kenapa kok listing dan membutuhkan pendanaan gitu? Baik, Pak Andi. Memang untuk saat ini kami mengajukan listing di Santara, Pak. Dengan tujuan kami adalah kami ingin memperluas atau mengembangkan outlet dari Kokoni, Pak. Jadi sesuai dari roadmap yang sudah kami buat, Pak, hingga sampai tahun 2022 itu kami memang memiliki perencanaan untuk membuka beberapa outlet di sebagian wilayah di Indonesia, Pak. Jadi kami memang berkonsentrasi di Pulau Jawa untuk saat ini, Pak, dan di Jabodetabek secara masif. Kenapa Jabodetabek secara masif? Ya, disinilah mungkin titik awal dari awal pertama kali Kokoni berdiri, Pak. Nah, selanjutnya kami mengarah kepada Jawa Barat, lalu ke Jawa Tengah hingga ke Jawa Timur. Tapi tidak menutup kemungkinan apabila di daerah-daerah lain di luar Pulau Jawa yang memang potensial sekali secara customer, Pak, kita juga lakukan ekspansi ke wilayah-wilayah tersebut. Itu tujuan dari kami mengajukan listing ke Santara. Jadi untuk scale up ya, untuk scale up bisnis, Pak. Ya. Betul. Ya, baik. Ini waktunya coba saya serahkan ke Mas Mario Teguh ini. Mas Mario, sebagai calon investor silakan Mas Mario. Mungkin ada pandangan atau mungkin ada pertanyaan, silakan Mas Mario. Silakan. Ya, terima kasih Pak Andi atas waktunya ya, Pak. Mungkin mau nanya ini sih. Yang pertama, kalau nanti scale up itu apakah yang dijual itu sahamnya dari Kokoni sendiri ataukah mau bikin PT sendiri ya, Pak? Misalkan khusus di misalkan nih mau buka saham di Surabaya, Semarang gitu. Itu khusus PT sendiri nih untuk yang di listing atau memang sahamnya dari Kokoni ini? Baik, itu kami dari saham dari PT Pratima Mitra Saloka, Pak, sebagai perusahaan dari brand Kokoni, Pak. Gitu. Jadi satu PT yang listing ya. Betul. Artinya kalau buka di Surabaya itu di bawah PT yang sama. In-house kami, Pak. In-house kami. Oke. Ya, begitu Mas Mario. Oke, Pak. Sama ini sih mungkin kalau kan ini kan Mas sebelumnya kan kondisi pandemi ya, terus akhir Desember ini juga dikhawatirkan nih ada gelombang ketiga nih, Pak, gitu kan. Dikhawatirkan ada gelombang ketiga.
dari yang sudah listing sebelumnya kan ya kita sebenarnya kita investor dalam artian bukan memaklumi sih, maksudnya kita mengerti lah kondisi ekonomi seperti apa, dan kalau ada goncangan pun itu dalam artian masih perusahaan masih bertahan itu masih wajar gitu kan. Mungkin selama ini tuh mengalami apa sih Pak selama pandemi gitu kan, lalu data penjualannya seperti apa gitu kan. Sebenarnya kita investor sih nggak masalah sih, misalkan penjualan menurun itu hal yang wajar karena namanya bisnis ya Pak, kalau laku terus itu malah dikira pesugihan nanti gitu. Nah, betul. Nah, jadi namanya bisnis itu wajar kalau misalkan turun, tapi mungkin bisa diceritakan aja sih Pak pengalamannya selama pandemi, apakah penjualannya seperti apa dan strateginya untuk mengatasi seandainya nanti COVID tiba-tiba naik lagi, begitu Pak. Oke, baik Mas Mario Teguh. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, memang kami pun berdiri di saat pandemik ini masih berlangsung, Mas. Dan kami kami yakin bahwa sebenarnya di masa pandemik ini bisnis yang masih suitable itu adalah bisnis F&B, Mas. Gitu. Karena apapun kondisinya, masyarakat pada umumnya itu tetap masih butuh makan dan butuh minum, betul ya Mas ya? Nah, hanya saja mungkin ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang memang membatasi, Mas. Dalam artian ada beberapa perusahaan-perusahaan F&B yang mengalami penurunan omset. Itu kita akui. Seperti halnya mereka-mereka yang ada di mall, mereka-mereka yang ada di pusat-pusat perbelanjaan yang terkena dampak penutupan dari efek pembatasan aktivitas ataupun PPKM yang sebelumnya, Mas. Tapi kami optimis, Mas, di sini bahwa bisnis kuliner ini secara nominal, secara keuntungan memang keuntungannya yang paling besar, Mas. Begitu. Dan juga kami selalu menekankan strategi penjualan maupun strategi dari marketing kami. Nah, di sini ada figur Mas Arya Saloka. Ini salah satu keuntungan kami bagaimana membangun brand image dari Kokoni sendiri. Bagaimana memperkenalkan brand dari Kokoni ini lebih mudah kepada masyarakat di kalangan umum gitu Pak. Kemudian juga penjualan. Kami tidak berdiam diri hanya menjual di outlet-outlet ataupun di spot-spot tertentu, Mas. Tapi bagaimana kami menjemput bola ataupun kami bekerja sama dengan beberapa instansi, beberapa perusahaan, dan dalam waktu terakhir ini pun ya sudah mulai acara-acara wedding yang dilakukan di dalam gedung. Nah, itu kita bisa mengakses ke sana, Mas. Dalam artian strategi penjualan ini bisa kita lakukan untuk mensiasati adanya pandemik yang sedang terjadi di Indonesia pada saat ini. Seperti itu, Mas Teguh. Baik, terima kasih Pak Wendy. Mungkin itu dulu sih pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih banyak. Cukup puas Mas Mario jawabannya? Kira-kira? Oh, Pak, ya. Iya, oke. Oke, Mas kalau boleh sedikit dibuka gitu ya. Sedikit dibuka, berapa sih pendanaan yang dibutuhkan untuk ekspansi itu? Masih mute Mas Wendy? Sorry, oke, terima kasih Pak. Ya. Untuk sampai dengan saat ini, dengan roadmap kami hingga tahun 2022, untuk pembukaan outlet kami sebanyak 15 outlet ataupun sampai 16 outlet itu kami membutuhkan capital sebesar 7 miliar rupiah, Pak. Dalam artian untuk membuka outlet secara masif di Pulau Jawa sampai dengan di tahun 2022. Seperti itu, Pak. Oke, jadi ini untuk plan ke depan, scale up gitu ya. Untuk intinya untuk pembukaan outlet ya. Betul. Iya. Mas itu sistemnya nanti apa? Franchise atau outlet sendiri? Outlet sendiri, Pak. Outlet sendiri. Outlet sendiri ya? Betul, outlet sendiri. Nggak ada yang franchise ya? Nggak ada yang model franchise? Tidak. Meskipun di bisnis plan kami sebelumnya memang kami pernah menawarkan sistem kemitraan, Pak. Tapi untuk memasifkan dari Kokoni sendiri untuk melebarkan brand kami akan berdiri sendiri, Pak. Jadi in-house di Kokoni sendiri tanpa kemitraan seperti itu, Pak. Oh gitu. Jadi akhirnya planningnya adalah untuk bagaimana kita bisa memiliki sendiri outlet itu. Betul, ya, bukan sekedar untuk franchise gitu, untuk bisa mengontrol quality juga kali ya. Betul. Selain mengontrol quality dari segi keuntungan, kita kan juga bisa secara full Pak mengolah dari keuntungan dari satu outlet tersebut gitu Pak. Iya. Mas kalau boleh tahu
profil customer ya yang selama ini ada ya di 3 itu ya. Itu profilnya bagaimana? Muda atau memang dia itu sebenarnya tipikal dari fansnya Mas Arya atau gimana sebenarnya? Profil pengunjungnya. Oke. Kalau dari profil sementara kami lihat saat ini memang lebih didominasi dari figur Mas Arya, Pak. Dari para penggemar dari Mas Arya. Tapi ada juga memang pelanggan-pelanggan kami memang dari kalangan-kalangan anak-anak muda dan orang-orang pekerja, Pak. Di mana saat ini kan ketika mereka sedang WFH ataupun memang sedang dalam aktivitas berkumpul dengan teman-temannya, tren yang terjadi saat ini kan mereka selalu melakukan membeli sajian minuman sebagai teman mereka beraktivitas seperti itu, Pak. Jadi di sini dari profil customer kami tidak hanya dari dari best fans-nya Mas Arya, tapi juga dari halayak umum gitu. Terus kemudian dari sisi Arya, profil dari profil dari pelanggan kami berasal dari wilayah perumahan, sekolah sampai dengan perkantoran begitu. Terus kemudian dari level pendapatan mereka mulai dari rendah ke menengah ke atas, Pak. Gitu loh. Jadi lebih didominasi dari rendah menuju menengah seperti itu, Pak, hingga ke atas seperti itu. Tapi sebenarnya segmennya si Kokoni sendiri di mana? Kalau dari sisi harga gitu ya. Kalau misalnya kompetitor 100 gitu ya harganya misalnya, kalau Kokoni di mana? 100 lebih atau 100 kurang? Kalau dari sisi pricing, kita dengan kompetitor contohnya dengan brand Chat-Time, Pak ya, kita di bawah sedikit dari brand Chat-Time, Pak. Tapi tapi dari sisi kualitas kita bisa katakan kualitas kami lebih dari ataupun sama dengan Chat-Time seperti itu, Pak. Gitu ya. Jadi si kualitasnya, bahannya segala macam ya. Dari bahan, kemudian dari peralatan kami yang kami gunakan juga menggunakan peralatan dengan kualitas yang sangat baik. Oke. Nah, sekarang ini ada berapa menu yang sudah ada dan yang legend apa menunya? Baik, mungkin saya sebutkan dulu menunya, tapi mungkin nanti detailnya Mas Doni nih sebagai baristanya nih, Pak. Oh iya, dia penciptanya ini. Betul. Ya. Jadi saat ini kita punya 8 kategori, Pak. 8 kategori dengan 33 menu, Pak. Nah, ini Mas Doni, silakan Mas Doni, apa nih yang lagi hit sekarang ini, Mas Doni? Silakan, Mas. Masih mute, Mas Doni. Suaranya nggak kedengeran. Halo, Mas Doni. Ya. Oh, ada gangguan ini kayaknya, gangguan audio. Nggak kedengeran, Mas. Mas Doni? Kayaknya Mas Doni ada gangguan audio itu. Iya, sebentar. Iya. Oke, mungkin bisa saya lanjutkan, Pak ya. Untuk yang saat ini sedang hit adalah brown sugar milk tea, hazelnut cocoa, dan strawberry creamy, di mana ketiga menu tersebut juga menjadi menu favoritnya dari Mas Arya nih, Pak. Begitu. Jadi ini menu-menu favorit yang saat ini sedang in di Kokoni. Selain itu, selain 3 menu ini, Pak, sebenarnya kami selalu membuat varian ataupun menu-menu baru, Pak. Menu-menu baru yang kita namakan secret menunya Mas Arya. Nah, itu benar-benar sangat secret menu. Jadi orang-orang itu belum tahu nih. Begitu dia datang, kemudian dia beli secret menu Mas Arya, ternyata rasanya wow, enak. Nah, itu kita baru berikan namanya apa? Baru kita kasih tahu kepada pelanggannya, oh ini nama menunya adalah ini. Seperti itu, Pak. Oke. Iya. Oke, nanti ada apa? Kan minuman saja itu kan sama saja dengan yang lain. Ada nggak makanan yang spesifik yang mungkin diciptakan nantinya selain minuman? Betul, Pak. Jadi memang kedepannya secara planning bisnis kita kedepannya juga akan membuat varian produk selain minuman adalah makanan ringan nantinya, Pak. Nah, itu nanti bagiannya Mas Doni tuh yang akan itu. Silakan Mas Doni. Maaf tadi ada kesalahan teknis. Ya, untuk menu tersendiri dari 33 menu itu yang paling best seller itu ada strawberry creamy. Itu perpaduan dari ada
strawberry, ada buah stroberinya juga, ada milk, sama saya campurkan satu cheese khas dari Kokoni. Jadi dari semua kalangan pelanggan kita saat mencoba cheese kita itu sangat-sangat berbeda dengan yang lain, dengan brand yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mempunyai satu secret menu khusus untuk Mas Arya Saloka. Jadi sampai saat ini kita masih trial dan sudah dijual. Dan alhamdulillah penjualan untuk secret menu ini ratingnya paling pertama. Dan dilihat dari look, dari warna juga itu perpaduan dari warna ungu sama warna pink itu lebih ke blackcurrant sama perlang karet. Terus disajikannya juga dengan luar biasa. Jadi dengan dikemas dengan baik lah packaging kita juga, Pak. Itu saat ini ratingnya paling pertama itu secret menu. Iya. Oke. Sekarang ini Mas pengunjungnya kebanyakan male atau female? Laki-laki atau perempuan? Untuk saat ini pengunjung itu 60% lebih ke perempuan. Ke perempuan, 60% ya? 60% perempuan, sisanya laki-laki. Namun dari situ kita bisa melihat juga untuk jenjang ke depannya juga, kita bisa melihat untuk nanti ke depannya next promo apa yang akan kita lakukan. Lihat dari banyaknya pengunjung kita dari gendernya juga. Misalnya kebanyakan dari range usia sekian sampai sekian, kita menyesuaikan untuk promosinya juga, gitu biar bisa diterima oleh customer kita. Iya, ya. Saya punya pertanyaan final terakhir ya sebelum 2040 ini. Tapi saya serahkan ke Mas Mario kalau masih ada pertanyaan pamungkas. Silakan Mas Mario. Kalau masih ada Iya. Oke, nanti disambung diedit ya. Saya ini pertanyaan pamungkas gitu ya. Saya tahu Kokoni memang baru gitu ya, baru beberapa bulan gitu ya. Nah, bagaimana ini meyakinkan investor ini supaya berinvest di Kokoni? Apa yang akan disampaikan kira-kira kepada investor? Silakan Mas Wendy atau Mas Doni. Baik, terima kasih Pak Andi. Ya, mungkin memang dalam bisnis F&B ini memang brand Kokoni ini memang masih baru Pak ya. Dari umur kami berdiri sampai dengan saat ini memang kami masih baru. Tapi di sini kami optimis Pak. Dalam artian Kokoni bisa menjadi minuman dingin kekinian nomor 1 di Indonesia Pak. Dan kedepannya pun kami memang memiliki goals ataupun memiliki tujuan sampai dengan bagaimana brand Kokoni ini bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke Pak. Dan juga bisa dirasakan juga sampai dengan di Asia Tenggara. Target ekspansi kami sampai ke Asia Tenggara gitu Pak. Nah, harapan kami dengan bergabungnya rekan-rekan dari investor dari Saltara bisa sama-sama mengembangkan Ya, silakan Mas Doni. Ya, untuk beberapa bulan terakhir ini, alhamdulillah, untuk toko-toko kita itu profit dan sangat luar biasa. Kenapa seperti itu dengan kondisi pandemi seperti ini? Karena pandemi dengan yang sebelum pandemi kita strategi harus bisa berubah. Salah satunya adalah kita jemput bola, istilahnya. Kalau customer nggak susah atau dengan kondisi PPKM seperti ini atau bagaimana, ya kita langsung masuk ke tempat customer, istilahnya untuk menjemput bola. Bagaimana kita harus mendapatkan satu keuntungan, tapi kita dengan cara jemput bola. Salah satunya adalah ke perkantoran dan ke instansi-instansi yang ada di kota tersebut. Itu sih Pak. Oke, jadi ini cukup meyakinkan ya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik gitu ya. Nanti ada Pak Andi, ini Mas Arya Saloka join ya Pak ya? Oh Mas Arya, Mas Arya baru mau join. Oke. Ya tadi habis tag Pak, ya Pak baru selesai ini Pak, mau join ini Pak. Iya Mas Arya, selamat malam. Oh masih audionya masih connecting.
Betul. Mas Arya? Malam Mas Arya. Mas Arya, selamat malam. Selamat malam, saya perwakilan, saya asistennya, karena Mas Aryanya lagi di panggung, masih di panggung. Oh, Begitu. okay. Belum bisa ini ya, Mas Aryanya belum bisa join di Zoom. Paling minta waktu bentar lagi 5 menit. Oke, baik. Nanti kembali lagi. Kembali lagi ya, Mas. Ya, tapi ini katanya jangan dimatikan. Oke, baik. Ya, mohon maaf Pak Andi. Ini Kebetulan ya Mas asistennya. Aryanya, Mas Arya palsu ini. palsu. Ya. Mas Arya benar. Mas Arya nggak mungkin begitu. Iya. Kalau saya belalang. Jadi bagaimana, mau ditunggu atau apa ini Mas Arya? Boleh ditunggu Pak. Mungkin Ya, ada boleh, pertanyaan lain Pak. Iya. Mungkin ada pertanyaan lain dari Pak Andi terkait dengan Kokoni Pak. Iya, pertanyaan yang selanjutnya sebenarnya ingin saya tanyakan, mungkin juga nanti ada di Mas Arya juga. Tadi kan sudah saya tanyakan mengenai apakah itu profit atau enggak. Kira-kira kalau misalnya 7 miliar gitu ya, itu berapa saham yang dikeluarkan kira-kira? Secara gambaran besar aja. Baik, ini mungkin Pak Bayu nih ya dari finance nih yang mungkin bisa menjelaskan sebagaimana proyeksi dari saham yang akan dilepas. Itu silakan Pak Bayu. Silakan Mas Bayu. Masih mute, Mas? Ya, baik Ya. Pak. Sebentar Pak. Kemarin di mana itu Excel-nya ya Mas? Besarnya sih 30% Pak. 30% ya? Ya. Oke. 30% yang dikeluarkan ya, berarti kira-kira ya udah. Terus kemudian setelah itu penggunaannya tadi sudah disampaikan kira-kira untuk ekspansi, untuk menambah outlet dan sebagainya gitu ya. Selain itu apa Mas untuk pengembangan bisnisnya, selain penambahan outlet gitu apa lagi? Kalau untuk rencananya Pak Wendy mungkin lebih tajam kali. Kalau dari sisi bisnis Pak, selain dari pengembangan outlet, kita juga akan melakukan berbagai kegiatan untuk menunjang marketing activity dari Kokoni sendiri tuh Pak. Jadi nantinya mungkin kita akan menambahkan berbagai kegiatan activity yang melibatkan dari Mas Arya Saloka dengan para pelanggannya Pak. Dan kita juga akan melakukan pengembangan bisnis tadi Pak, dari minuman. Mungkin nantinya ke depannya kita akan membuat produk baru selain minuman. Mungkin ada makanan yang akan bisa disajikan yang masih berkaitan dengan minuman dingin Kokoni Pak. Nah itu nanti akan kita lakukan proses untuk risetnya juga Pak, untuk pembuatan menu-menu baru, kemudian varian dari makanan-makanan yang bisa dihadirkan di produk-produk Kokoni, seperti itu Pak. Oke, jadi selain pengembangan outlet juga melakukan investasi di inovasi produk ya? Betul gitu Pak, ya? Inovasi produk dalam bentuk selain minuman Pak ya, selain minuman yaitu makanan. Oke, terima kasih Mas. Ini Mas Arya kira-kira mau join nggak ini? Oke. Sebentar ya Pak. Sebentar, coba saya. Mas Arya sudah bisa join Mas? Mas, oke kalau masih udah bisa join Mas Arya? Coba saya via phone dulu Pak ya. Iya.
Karena kebetulan beliau sedang ada syuting di RCTI Pak, di atas panggung, jadi nggak bisa di apa namanya, on stage ya, ditunda, mungkin jadi live ya, betul on sibuk stage. gitu. Nah, Ya, kalau on tapi stage sebenarnya sibuk. tadi waktunya sudah bisa dipasin sebenarnya Pak di jam 8 belum naik ke atas gitu. Makanya tadi rencananya mau di awal dia join, baru 10 menit kemudian dia izin untuk live untuk ambil tag di staging seperti itu. Iya, iya. Ya nggak apa-apa kalau memang belum bisa join nanti kapan pas ada investor meeting mungkin bisa join nanti. Ya. Baik Andi, mungkin di kesempatan lain kita bisa sertakan Mas Arya bisa join dengan tim Santara Pak ya. Kalau begitu. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Pak. Oh, ini mau join Mas Pak. Ya. Mau join ya. Oke. Silakan. Ini penting ikonnya Kokoni ini. Halo, Mas Arya. selamat malam. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Halo, selamat malam. Ya. Maaf, saya terlambat karena nggak apa-apa. Pekerjaan. Tadi sudah ada yang muncul. Nyolong ¡Nyolong Terima kasih banyak sudah menyempatkan. Ya Mas Arya, ini munculnya Mas Arya di di acara ini penting gitu ya. Untuk tadi kita udah nanya-nanya, ada juga investor yang bertanya gitu ya. Perannya Mas Arya Saloka nanti bagaimana kemudian dan sebagainya. Ini mungkin pertanyaan saya yang spesifik untuk Mas Arya. Seberapa komit Mas Arya untuk mengembangkan bisnis Koko ini? Bagaimana komitmen Mas Arya terhadap pengembangan bisnis Koko ini? Kalau ke depan misalnya investor masuk dan sebagainya, Mas Arya komit nggak nih kira-kira untuk terus bersama Koko ini? Insya Allah saya akan selalu komit dengan Koko ini karena saya pun juga dari awal berjuang juga membuat brand ini dan ikut terjun juga langsung dari test drink sampai tempat itu jadi sampai launching dan semuanya. Jadi saya memang bercita-cita ingin membuat Kokoni ini bisa dikenal luas, tidak hanya di negara sendiri tapi bisa sampai negara-negara lain. Amin. Ya. Amin. Ya, terima kasih Mas Arya. Ini penting sekali karena ini para investor kan melihat Kokoni ini bukan sekedar Kokoninya, tetapi mungkin juga nanti melihat Mas Aryanya gitu ya. Sehingga kalau investor masuk ya jangan ditinggalin gitu ya. Ada komitmen ya untuk terus bersama-sama berkembang bersama dengan Kokoni gitu ya. Amin. Mas Arya, kira-kira tadi disampaikan mau berkembang di luar Indonesia gitu ya. Kita kira-kira berapa tahun lagi mau merambah Asia Tenggara misalnya? Berapa tahun lagi? Inginnya secepatnya. Inginnya secepatnya. Iya. Insya Allah kalau Allah berikan kesempatan nanti mudah-mudahan dalam Kokoni yang pastinya saya ingin kenalkan dulu di Indonesia supaya orang Indonesia tahu dulu tentang Kokoni ini, baru nanti pelan-pelan kita akan insya Allah kalau ada kesempatannya kita ingin sampai keluar juga. Iya, oke Mas Arya, terima kasih banyak. Ini tadi sudah bincang-bincang kira-kira hampir 1 jam ya. Nanti nggak apa-apa, nanti akan ada kesempatan lagi dengan investor meeting yang nanti kita rencanakan kapan siapnya tim Kokoni dan Mas Arya. Nanti kita cari waktu sehingga kalau ketemu dengan investor Mas Arya hadir mungkin bisa lebih meyakinkan. Itu kira-kira. Ya, terima kasih Mas Arya Saloka, tim dari Kokoni. Sukses nanti semuanya. Untuk listingnya mudah-mudahan segera sold out. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Faruk.